kelas SMP, anak-anak, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita melakukan ibadah sejenak. Nah, untuk itu kita saat teduh sejenak ya anak-anak, kita satukan hati kita saat teduh sejenak. Buat anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian kita, kekuatan serta penghiburan, kita nyanyikan bersama-sama. Anak-anak ibu semuanya, kita satukan hati kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu kepada kami Bapa yang baik, di mana pada pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah ini. Bapa yang baik, kiranya apa yang menjadi firman oleh pengkhotbah kami dapat dijadikan pedoman buat kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa Bapak buat anak-anak didik kami ini, Bapak yang baik, anak SMP Metodis Ulu Belawan, kiranya Engkau yang memberkati mereka Bapak yang baik di dalam setiap pembelajaran mereka, kiranya Engkau yang menambahkan semangat kepada mereka Bapak yang baik di dalam proses belajar mengajar Bapak yang baik. Bapak yang baik, kami tahu Bapak yang baik, pandemi masih akan kelanjutan, kami mohon kepadamu Bapa yang baik, kiranya Engkau yang menambahkan juga Bapa yang baik semangat dan semangat lebih lagi buat anak-anak ini dalam belajar. Kiranya Engkau memberkati juga Bapa yang baik, orang tua mereka Bapa, di dalam setiap pekerjaan mereka untuk mencukupi kebutuhan nafkah maupun sedang memperjuangkan masa depan anak-anak didik kami ini ya Bapa yang baik. Kiranya Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, menambahkan berkat yang berkelimpahan Bapak buat orang tua mereka. Kami juga Bapak yang baik berdoa buat keluarga kami yang kami tinggalkan, baik yang jauh maupun yang dekat. Kiranya Engkau Bapak yang menyertai kami Bapak yang baik, menyertai mereka di dalam setiap aktivitas mereka Bapak yang baik. Kami juga Bapak yang baik berdoa buat teman-teman kami Bapak guru di Metodis Bapak yang baik, buat Ibu Suryati dan Ibu Sianipar yang di dalam keadaan sakit.
Kiranya Engkau yang menjamah setiap obat maupun menjamah dokter yang sedang mengobati mereka Bapa yang baik, agar mereka dapat sembuh Bapa yang baik dan pulih serta dapat kembali bergabung di sekolah metodis. Bapa yang baik, kami juga adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Kiranya hapuskanlah itu, layakkan kami menerima berkat-Mu. Bapa, inilah doa dapat kami sampaikan. Terima dan sempurnakan doa kami ini melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah anak-anak, ibu semuanya, kita angkat satu lagu pujian. Mari kita bersemangat untuk menyanyikannya. Yesus kekasih jiwaku. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita nyanyikan bersama ya.
semuanya kita anak-anakku melalui pujian penyembahan yang telah kita naikkan kepada Tuhan hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan singkat. Mari semuanya persiapkan hati dan pikirannya untuk sama-sama kita diisi oleh firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala anugerah-Mu dan pertolongan-Mu kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat kuasa Tuhan, buat cinta kasih-Mu yang selalu menaungi kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, buat waktu yang masih memberikan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, berkatilah kami, supaya kami sama-sama dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya. Amin. Saya sapa dulu semuanya, kita shalom semuanya anak-anak kami, anak-anak SMP, metode 10-8. Pada hari ini kita berjumpa kembali dengan ibadah kita yang setiap minggunya kita lakukan. Bapak percaya biarlah ibadah yang selalu kita lakukan itu bukan hanya rutinitas saja, tapi benar-benar firman Tuhan, pujian penyembahan yang kita naikkan, semuanya kita dengan sungguh-sungguh melakukannya, karena kita tahu semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu akan membuat kita semakin hari semakin cinta kepada Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas firman Tuhan, yaitu tentang diberkati atau terkutuk. Sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini adalah diberkati atau terkutuk. Kita akan baca firman Tuhan hari ini dari Yeremia pasal 17 ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Kita baca firman Tuhan ini ya bersama-sama. Anak-anakku percaya ketika baca firman Tuhan ini, kita dengar firman Tuhan ini sama-sama kita mengungkapkannya dengan hati kita, Tuhan akan memberkati kita. Mari kita baca pada hitungan yang ketiga, Yeremia pasal 17 ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Anak-anakku, firman Tuhan ini mungkin anakku pernah dengar atau sering mungkin dengarkan, tapi kali ini Bapak rindu kembali kepada firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan ini dengan tema tadi yang Bapak katakan, diberkati atau terkutuk. Bagian kita, kalau Bapak tanya, anak-anakku, kita lebih suka diberkati atau terkutuk? Kita lebih suka menerima berkat atau mungkin menerima teguran? Nah hari ini, pasti kalau pilihan itu diperuntukkan kepada kita, anak-anakku pasti pilih, Pak, suka diberkati lah Pak. Kenapa? Karena kalau diberkati enak rasanya. Nah, tapi hari ini firman Tuhan berkata, diberkati bukan hanya serta-merta langsung diberkati begitu saja. Atau dikutuk atau terkutuk bukan hanya semata-mata langsung terkutuk saja tanpa alasan. Semuanya itu dapat kita peroleh karena alasan. Makanya selalu ada sebab akibat yang terjadi. Anak-anak yang terkasih nama Tuhan, di ayat ke-5 dikatakan demikian. Yang pertama kita bahas yang terkutuk. Bagaimana orang-orang yang terkutuk? Bagaimana orang-orang yang mengalami kesengsaraan hidup? Bagaimana orang-orang yang mengalami tekanan-tekanan yang mungkin tidak dapatkan jalan keluar daripada Tuhan? Bagaimana pancar hidupnya? Seperti ini, mari anak-anakku pahami firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita renungkan ini. Di ayat ke-5 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang tak berhak untuk menerima berkat adalah orang-orang yang selalu mengandalkan manusia. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya gini. Ketika kita mungkin anak-anakku mengalami pembelajaran selalu setiap hari, ketika guru-guru selalu bilang gini, kita berdoa dulu supaya Tuhan memberkati pembelajaran kita. Tujuannya jelas, supaya firman Tuhan ini digenapi. Nah, ketika itu diungkapkan, tapi anak-anakku selalu mungkin acuh tak acuh, atau mungkin tidak mau mengikuti doa, atau mungkin ketika guru menyuruh anakku si Andre contohnya pimpin doa, tapi nggak mau mimpin, atau mungkin dengan segala sesuatu dengan caranya sendiri, hadir di
pertemuan pembelajaran dalam grup pembelajaran hanya mengisi absen tapi enggak mengikuti mulai dari awal sampai akhir. Ini dia. Mungkin dalam pikirannya gini, gampang kok nanti itu, apa harus berdoa? Atau mungkin ngapain harus diikuti semua? Nih, kan nanti aku bisa belajar sendiri. Atau nanti tanya sama kawanku kan baik. Nanti akan dikasihnya jawaban sama aku. Atau mungkin nanti pas ujian dikasihnya jawaban sama aku. Nah, ini adalah orang-orang yang terkutuk. Ini adalah orang-orang yang katanya firman Tuhan tadi, orang-orang yang akan mendapatkan kutuk dan tidak akan mendapatkan berkat. Kutuk seperti apa? Akan datangnya kebodohan, kemalasan, masa depan akan suram. Sangat jelas firman Tuhan katakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi nggak salah anak-anakku selalu Bapak Ibu guru selalu di awal kita pembelajaran, dan mungkin guru-guru agamamu, mungkin guru-guru semuanya, wali kelas, bahkan di gereja disampaikan setiap kita bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, sebelum kita beranjak dari tempat tidur kita ke tempat lain untuk mengerjakan sesuatu, mulailah semuanya dengan berdoa, bersyukur kepada Tuhan dan minta tuntunan Tuhan supaya sepanjang hari kita diberkati. Jadi itu nggak cuma ucapan sia-sia aja. Itu mengungkapkan bahwa kita harus bergantung penuh kepada Tuhan supaya jalan-jalan yang kita jalani sepanjang hari, walaupun ada masalah tantangan hidup, tapi kita tetap kuat dalam Tuhan. Maka akhirnya apa nanti di ayat kedua, di poin kedua. Poin pertama yang terkutuk kita orang yang selalu mengandalkan manusia, dia akan terkutuk. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan selanjutnya dikatakan di ayat 5. Mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya kekuatannya sendiri apa? Gampang. Kan supaya pintar aku harus belajar aja, kapan harus berdoa. Kan supaya makan, aku selama ini makan karena orang tua aku bekerja, bukan karena akan berdoa Tuhan kasih. Kata Tuhan apa? Terkutuk. Ya memang betul karena kau belajar, Tuhan berikan kepintaran. Tapi ingat, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, jelas kata firman Tuhan akan terkutuk. Mungkin kita saat hari ini supaya belajar, bekerja keras, bekerja segala macam. Tapi kalau Tuhan bilang, kamu gak mengandalkan aku, kamu mengandalkan kekuatanmu, kamu mengandalkan kepintaranmu, mengandalkan orang-orang di sekitarmu, maka terkutuklah kau. Maka kita belajar gak ada artinya. Kita bekerja gak ada artinya, gak akan sia-sia semua. Kata apa? Firman Tuhan yang katakan terkutuk. Kalau udah Tuhan bilang terkutuk, yang mengandalkan manusia otomatis dia terkutuk. Jika Tuhan katakan terkutuk, ya terkutuk. Tapi jika katakan Tuhan diberkati, maka terberkati. Emang seperti apa sih Pak terkutuk itu gitu? Mungkin pertanyaan anakku, mungkin langsung dikutuk jadi seperti maling kundang, jadi batu. Oh enggak seperti itu. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, bukan langsung dikutuk jadi batu. Enggak. Tapi seperti apa rupanya yang terkutuk kalau tidak mengandalkan Tuhan? Nih di ayat 6 dikatakan seperti ini. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Anak-anakku tahu semak bulus itu adalah semak-semak yang sudah kering, yang udah kering tapi berada lagi di padang belantara. Artinya apa padang belantara? Padang yang tidak ada air sama sekali. Anak-anakku boleh mungkin lihat, belum pernah padang gurun, mungkin padang belantara. Anak-anakku coba lihat mungkin rumput di sekitar rumahmu yang setiap harinya tidak pernah kena air, tidak pernah kena embun mungkin, atau tidak pernah merasakan yang namanya air. Yang pastinya ada apa? Kekeringan. Dia akan kering, dia akan layu, tidak ada rasanya tertarik untuk dilihat. Nah, itu semak bulus. Katanya kalau tidak mengandalkan Tuhan, maka dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Kalau ini diibaratkan lanjutkan lagi anak-anakku, ini gunanya untuk apa? Hanya bisa disabit atau dibersihkan, dilemparkan dalam api yang cepat menyala. Artinya apa? Tidak ada gunanya lagi. Dia pun hidup tidak ada gunanya. Jadi anak-anakku yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan pikiran, tidak pernah berdoa, tidak pernah berminta pertolongan Tuhan, memang dia hidup, tapi tidak berguna. Sekarang pertanyaannya, hidup kita mau berguna atau tidak? Ya pastinya Pak mau berguna. Yuk lakukan firman. Dia seperti semak bulus kalau mengandalkan kekuatan. Kalau tak pernah mengandalkan Tuhan, dia akan seperti semak bulus. Gunanya itu apa? Hanya dibuang ke dalam api. Artinya tidak ada artinya hidup lagi. Nah, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Udah kering. Di padang gurun lagi yang tak punya air. Gak bisa hidup. Artinya apa? Hampa hidupnya. Hidupnya tidak ada
dengan kegairahan, tidak ada dengan yang namanya sukacita, tidak ada yang namanya dengan bisa memberkati orang lain. Dia hidup tapi seperti orang mati. Artinya apa? Gak ada gunanya. Itu orang yang mengandalkan kekuatan, tidak memberikan dampak kepada orang-orang sekitar. Firman Tuhan jelas katakan, ia akan seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya tidak berpenduduk ini apa? Mungkin orang seperti itu, bukan mungkin, firman Tuhan katakan akan tertutup. Mungkin kita berada di lokasi orang yang banyak orangnya, banyak manusia. Tapi kenyataannya kalau hidup kita tidak berguna bagi orang, karena kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak menggunakan mengerjakan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, otomatis hidup kita tidak berguna kepada lingkungan kita. Iya, kita berada di lingkungan yang orang manusianya banyak, tapi kita seolah-olah tidak diperdulikan. Kenapa? Karena tidak berguna, berfungsi kepada semua. Jadi kita memang ada di tengah-tengah mereka, tapi kita seolah-olah tidak ada, tidak diperdulikan. Karena apa? Firman Tuhan jelas katakan, maka orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan seperti ini. Makanya orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang hanya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya, cenderung sombong. Coba anak-anakku perhatikan, kalau orang sombong itu orang lain senang nggak melihatnya? Nggak bakalan senang. Makanya ketika itu dimiliki, itulah terkutuk tadi. Orang-orang tidak akan senang melihat keberadaan kita kalau kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan pikiran kita, tidak mengandalkan Tuhan. Artinya tidak ada kerendahan hati, yang ada kesombongan. Maka orang lain juga menganggap kita nggak ada. Firman Tuhan jelas katakan itu. Tetapi kebalikannya di poin kedua, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat ketiga dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Artinya apa? Ya, kita punya pemikiran, kita punya pikiran, kita punya kepintaran, kita punya tenaga untuk mengerjakan pekerjaan. Tapi katanya apa? Lebih lagi kita serahkan kepada Tuhan. Diberkati, maka kita akan mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kita. Jadi anak-anakku, seperti apa rupanya kalau orang yang mengandalkan Tuhan? Akan jauh berbeda dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Di ayat ke-7 dikatakan demikian. Di ayat ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Anak-anakku pernah lihat pohon ditanam di tepi air, di pinggiran kali, mungkin ditanam di situ, atau mungkin pernah lihat pohon yang berada di pinggiran aliran air, sama pohon yang berada di tanah kering. Kira-kira lebih enak dilihat yang mana? Pasti yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan lebih mekar, dia akan lebih hijau, dia akan lebih lebat, enak dipandang daripada pohon di tanah kering. Aduh, tinggal ranting-rantingnya tinggal dipatahkan, dibuang ke dalam api. Artinya apa? Menyejukkan nih. Dari sini saja kita bisa lihat orang yang mengandalkan Tuhan enak dipandang, enak untuk dinikmati, enak untuk menarik perhatian. Lihat, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Anak-anakku sudah saya ilustrasikan tadi. Coba pandang, pasti wow, sejuk rasanya. Mungkin kita senang berada di bawah pohon itu, menikmati rimbunnya pohon itu melindungi kita. Nah, selanjutnya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kalau pohon tumbuh di tepi aliran air, berarti dia semakin dalam untuk ke dalam tanah untuk mendapatkan memegang tanah lebih kuat, dan air pun akan meresap ke dalam pohon tadi. Lanjutnya apa? Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Perhatikan pohon di tepi aliran air. Walaupun panas sepanas apapun cuaca, karena dia berada di tepi aliran air, dia tetap hijau, dia tetap segar, dia tetap enak untuk dipandang. Jadi air itu kita ibaratkan Tuhan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, seperti pohon itulah posisi kita. Terus berada dalam merambatkan akar-akarnya ke
dalam air, kita terus berharap kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, maka dalam situasi apapun, bahkan COVID sekarang ini pun anak-anakku tetap diberkati, anak-anakku menjadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang selalu menarik perhatian orang banyak. Karena apa? Selalu hidupnya diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan ini sangat memberkati, mengajarkan kita dengan ilustrasi yang sangat menarik. Walaupun datang katanya panas terik, dia tidak akan layu. Karena apa? Pohon itu merambatkan akarnya ke air tadi. Maka air itu akan menetralkan panas itu dalam pohon, maka pohon itu tetap hijau, tetap segar. Hidup kita juga. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, berharap berdoa terus kepada Tuhan, ketika tantangan masalah ada, akar kita, iman kita selalu kita terus tumbuhkan kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah yang mengalami namanya jatuh semakin dalam, meninggalkan Tuhan. Ini, maka kita walaupun tantangan ada, kita enjoy aja, sukacita. Karena apa? Tuhan yang berikan. Sumbernya jelas. Selanjutnya dikatakan, yang daunnya tetap hijau. Masalah panas terik datang, tapi dia merambatkan akarnya ke air, tetap hijau dong. Masalah boleh ada dalam kehidupan kita karena kita mengandalkan Tuhan, tapi karena kita percaya kepada Tuhan dalam masalah, dalam kesulitan belajar, mungkin ekonomi orang tua kita susah, tapi karena kita terus berdoa kepada Tuhan, akan ada sukacita dalam kehidupan. Tidak mengeluh lagi. Akan ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Akan ada keharmonisan antara orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Itu dari mana? Nggak dibuat-buat, itu dari Tuhan. Selanjutnya, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Sekalipun COVID melanda panjang sampai kapanpun, tapi karena kita berharap sama Tuhan, Tuhan akan menolong. Artinya lanjutnya lagi, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, ini dia. Udah panas terik, datang tahun kering, tapi nggak pernah berhenti mengandalkan buah. Terus artinya memberkati. Terus bisa buahnya itu dinikmati orang lain. Artinya apa? Hidup kita juga kayak gitu. Orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah COVID yang melanda, di tengah-tengah kesulitan hidup, karena kita percaya Tuhan Yesus menolong, kita bisa jadi berkat kepada orang lain. Dalam hal apa? Mungkin nggak dengan uang, tapi kita bisa membantu mereka lewat tenaga. Mungkin teman-teman kita yang kesulitan belajar, kalau anak-anakku dengan rela nanti memberikan bantuan kepada mereka, anak-anak orang-orang yang menghasilkan buah tadi. Dua poin ini terkutuk kalau mengandalkan manusia dan kekuatan, dan diberkati kalau mengandalkan Tuhan. Pilihannya jelas ada. Silakan anak-anakku, Bapak harapkan, Bapak himbau kita memilih yang tepat, yaitu memilih Tuhan supaya diberkati. Nah, memilih Tuhan ini apa? Ada janji yang Tuhan telah sampaikan tadi melalui pembicaraan hari ini. Tuhan ketika menjanjikan itu, Tuhan akan mengerjakannya. Jadi anak-anakku, hidup ini bukan hanya untuk kita, tapi bagaimana kita hidup di dunia ini, kita bisa berguna bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau, itu buah tadi. Jadi anak-anakku, Bapak percaya semuanya kita bisa mengerjakannya. Hanya bangun tidur, langsung berdoa kepada Tuhan. Sebelum belajar, berdoa kepada Tuhan. Sebelum Bapak Mama mungkin berangkat kerja, ajak berdoa kepada Tuhan. Sebelum mungkin kita akan melakukan sesuatu, berdoa kepada Tuhan. Atau kita sebelum mau tidur juga, kita berdoa kepada Tuhan. Semuanya mengandalkan Tuhan. Percaya, hidup kita akan seperti Tuhan tadi, tertepit aliran air. Hasilkan buah, tidak akan layu. Dinikmati oleh orang banyak berkat-berkat dari kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Mari anak-anakku renungkan ini. Jadikanlah hidup kita berguna bagi banyak orang. Dengan cara apa? Kita kembali kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Tuhan yang bekerja. Buah apa yang bisa kita hasilkan itu sesuai dengan rancangannya Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita ini berguna bagi banyak orang. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa firman-Mu yang telah mengajarkan kami. Kami percaya firman-Mu mengingatkan kami untuk kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan, kami harus menaruh harapan kami kepada Tuhan. Supaya kami diberkati dulu, akan memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu menerai dalam setiap hati kami. Dan Tuhan oleh Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu.
dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak kami yang ikuti ibadah, berkat firman Tuhan hari ini. Biarlah kami sama-sama Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Marilah anak-anakku yang kukasihi, dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.